نصيبنا في ذكر الأمين من حسن أبداؤنا وأباؤنا وسلافنا شيوخنا ورجالنا الصالحون وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif wa nafa'ani wa bi'ulumihi fid dharain amin bila anqal. Sebelum melanjutkan dari pendapatnya Ibnu Dakhiyah, seorang ulama ini ya, saya kembali ke atas mengenai hikmah dicucinya dada jantung baginda Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan bimati salji wal barod, dengan air salju dan air es. Ini tadi terlintas sedikit di pikiran saya, kan beberapa waktu yang lalu para ilmuwan menemukan mulai dari mamut, mamut, binatang purbaril yang ditemukan di bawah es, di bawah tumpukan salju es, dia masih utuh. Dan di sini dikatakan air es ini dan air salju ini menjadi penawar dari apa? Saking apa? Saking bakteri, kuman, penyakit ini wow. Dia merupakan air yang bisa untuk syifa, untuk kesembuhan, Tapi ya sesuai, tidak terlalu berlebihan, Semua perkara ketika dikonsumsi berlebihan, maka bukan kesembuhan yang didapat, penyakit. Karena apa? Berlebihannya itu tadi. Dengan makan nasi nggak apa-apa, sayur, daging, tapi kalau semua dalam rangka berlebihan itu kan akan tidak bagus dengan kesehatan. Gitu. Yang dimaksud seperti ini. Ya seperti saya lebih condong untuk ngajak dengan sering tawa es ini. Tentu walaupun sepuh, buatan esnya sekedip enak, gitu. Tapi nek sak baskom, rematik dengan manggil. Nah, lanjutkan dari perkataan Ibnu Dakhiyah. Dia mengatakan dicucinya kolbi, jantung, ya, dengan bisalji di sini, dengan air salju ini, karena salju ini membawa di sini dikatakan satu keyakinan yang cerah, membawa harapan yang cerah gitu. Seperti bagaimana seperti yang disampaikan, seperti yang dibaca beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ketika takbir lebih kepada iftitah, doa iftitah. Kalau kita iftitah bagaimana? Allahu Akbar kabira walhamdulillah sampai selesai. Di sini beliau pernah berdoa dengan kalimat, ya Allah, bersihkan daripada hati kami ini dari segala bentuk macam penyakit dengan basuhan air salju dan air es. Ini ada doanya Nabi Muhammad SAW seperti itu. Jadi dikiaskan bahwa air salju dan air es itu membawa satu kecerahan bagi masa depan. Dan di sini Ibnu Dakhiyah ini mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu diberi salju sama es itu kedingin adem
ketentraman, ketenangan di sini. Ketika nanti beliau mengajak para manusia ini kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak diriwayatkan ketika beliau maksudnya mengajak kepada surga ini kan dakwah. Kalau nanti di belakang sini ada satu kisah ketika beliau berdakwah itu pada matahari yang terik, orang-orang hanya melihat. Jadi orang-orang musyrikin pada itu, orang penduduk Mekah itu, ketika Nabi Muhammad berdiri di atas tempat yang tinggi, matahari pada saat itu sedang panas, dan beliau berkhutbah sangat panjang. Berkhutbahnya ini tujuannya mengajak manusia untuk ikut kepada surganya Allah. Dengan apa maksudnya? Melakukan ketaatan kepada Allah wa Rasuli. Tapi orang-orang di situ cuma melihat kok. Jadi seperti tontonan. Sampai lama sehingga orang-orang ini satu persatu hilang dan tidak menghiraukan. Kemudian ada seorang gadis kecil, ternyata yang datang itu adalah putrinya yang bernama Sayyidatuna Zainab. Istimewa itu Sayyidatuna Zainab itu, kalau mohon maaf, kisah percintaannya mungkin jenengan kalau dengar kata-kata kisah percintaan dikaitkan dengan Romeo dan Juliet ya. Romeo dan Juliet itu maksiat itu. Tapi kalau Sayyidatuna Zainab itu, masya Allah, jenengan kalau baca kisahnya itu mungkin ya. Kalau jenengan ngeresapi, mau coba menghayati, membayangkan berada di posisi Sayyidatuna Zainab itu, pasti jenengan akan nangis. Itu betul-betul kisah cinta sejati yang masya Allah itu. Bahkan diriwayatkan pernah suaminya Sayyidatuna Zainab ini tertawan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi menantunya merangi morotuanya itu tertawan itu tertawan. Nanti dibahas, diceritakan sedikit ketika kita berbicara tentang bab adilnya Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu ya, sedikit saya ceritakan, ada dua peristiwa. Yang pertama, tertangkapnya atau tertawannya siapa? Sayyidina Abbas, pamannya Nabi Muhammad. Kemudian tertangkap dan tertawannya menantunya, suaminya Sayyidatuna Zainab. Ditangkap oleh Nabi Muhammad dan pasukan muslim ini. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, sahabat ini tanya sama Nabi Muhammad, apakah saudara anda, paman anda ini, maksudnya Sayyidina Abbas ini, dibebaskan dengan gratis, bahasanya seperti itu. Dijawab oleh Muhammad SAW, ya, Sayyidina Abbas harus bayar. Terus tanya utang menantunya, bebaskan gratis. Loh, kok perlakuannya sudah sama ini? Sama-sama, ini paman, ini menantu. Tapi ini kok gak boleh dibebaskan tanpa bayar? Ini kok gratis? Nah, Sayyidina Abbas harus bayar karena dia kaya. Sayyidina Abbas kaya pada saat itu, kaya. Tapi menantunya ini, suaminya Sayyidatuna Zainab yang menantu, disuruh kembalikan kepada putrinya. Karena kan dia miskin, tidak mampu suruh bayar. Salah satu sikap adilnya Nabi Muhammad SAW. Kalau kita berbicara tentang sifat batiniah Nabi Muhammad SAW, kita betul-betul akan angkat topi dan insya Allah akan betul-betul mengidolakan. Istimewa betul. Perhatiannya Nabi Muhammad SAW nanti akan disinggung di sini bahwa rahmatan lil alaminnya Nabi Muhammad itu memang betul-betul tidak pandang bulu sampai hewan. Tetap di bab masalah adilnya Nabi Muhammad pernah itu ada salah seorang Ansor, sahabat Ansor ini yang memaksa hewan ini kuda, kalau tidak salah kudanya ini dipaksa bekerja dalam keadaan lapar. Kudanya dipaksa bekerja dalam keadaan lapar. Nah akhirnya kuda ini sahabat sama Nabi Muhammad SAW. Sahabat, jadi kan ada sahabat di hewan pun. Ini sakit dibuktikan dalam kehidupan. Jenengan disahabati kewan sering mungkin kucing ngeong-ngeong katanya. Jenengan kepolan padahal dulu jaluk mangan. Tapi ketika jadi sahabat dengan Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW tegur sahabat Ansor ini. Tegur, jangan kamu perlakukan seperti itu, penuhi haknya.
Sampai hewan menjadikan perhatian oleh Nabi Muhammad SAW, manusia juga mendapatkan perhatian Nabi Muhammad SAW. Bahkan rahmatan lil alamin itu betul-betul lil alamin untuk semua alam, tidak pandang bulu, tidak pandang bulu, betul-betul masya Allah Nabi Muhammad SAW ini. Nah, termasuk di sini ketika beliau ngajak kepada jannah, kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak semua orang ini mau. Ketika beliau dakwah, ketika beliau khutbah mengajak kepada surganya Allah, tidak semuanya mau. Ya sama seperti ini. Ada seorang mubaligh, ada seorang ustaz, seorang kiai ngajak, tidak semuanya perhatian, tidak semuanya menjadikan titik berat. Itu sudah sunnatullah. Cuman kita pribadi, ketika kita melihat hal itu dalam artian kita mendengar tausiah, kita mendengar ilmu daripada yang disampaikan. Kalau kita berpikir penting untuk perkara akhirat, maka kita akan perhatian. Kita akan perhatian. Kita hidup di dunia ini loh tidak lama, tidak lama. Dan di dunia ini sudah ditentukan dalam artian apa? Kalau Anda sibuk atau Anda mengkhawatirkan masalah rezeki, semua sudah dapat jatah. Dan kita tidak bisa ngiri. Kita punya bagian di situ. Makanya Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum. Kalau Anda syukur ditambah sama Allah, itu haknya Allah. Wala in kafartum, dan apabila Anda kufur itu ingkar, tidak mengakui. Seperti kemarin saya kasih contoh dengan mohon maaf, bukan berkata jorok, cuma ini real kenyataannya kita. Kita tidak pernah perhatian dengan namanya mohon maaf tempat atau saluran untuk kita buang kotoran. Pernah kita berpikir di situ? Tidak pernah. Kenapa? Karena kita merasa sudah tidak ada masalah di situ. Coba saluran buang kotoran itu ada masalah. Taruhlah tertutup segumpal daging. Wah, repotnya luar biasa. Berapa banyak yang biaya dikeluarkan. Baru di situ nikmat yang diberikan oleh Allah, mohon maaf, saya tidak berani ngomong diambil. Cuma sedikit dikurangi. Ketika biasanya mohon maaf kita buang air besar itu enak, tidak terjadi masalah. Ini ada masalah. Anda akan bingung di situ. Yang selama ini mohon maaf tidak pernah diperhatikan, tidak pernah dianggap istimewa. Karena apa? Mungkin Anda beranggapan itu tempat kotor. Padahal itu satu perkara penting. Kalau bagi saya, nikmat yang diberikan oleh Allah semuanya penting. Sangat penting semuanya, tidak ada yang tidak penting, semuanya penting. Saya kasih contoh yang agak kita semua punya mata. Kita semua punya mata. Pernah jenengan kemasukan nopo bahasanya tempat motor. Bahasanya Malang niku bebek nopo. Kewan sing cilik. Nopo? Bebek. Niku lek mlebet teng yang 1000 patah, bagaimana rasanya? Lebih itu, kalau itu menjadi masalah lebih besar, untuk bilang dari itu. Kita tidak perhatian. Nikmat Allah, masya Allah luar biasa. Makanya sering minta kepada Allah ya, agar kita ini diberikan satu perkara pengertian yang betul-betul benar dan betul-betul baik, sehingga kita tidak gampang, oh ini kan kapalnya penting, ini sih penting, dan tidak seperti itu maksud. Nah, jadi ini sehingga apa? Allah bukan ini. Menurut siapa? Ibnu Tafriyah ini mengatakan dengan ibaratnya, dengan bahasanya qalbun, jantung daripada baginda Nabi Muhammad SAW dengan air salju dan air es ini yang dikiaskan nanti akan cerah ini. Dakwahnya beliau ini akan menyebar luas dan banyak orang nanti yang akan ikut meskipun ada satu proses di situ. Tidak serta-merta setuju dengan Nabi Muhammad. Prosesnya masya Allah itu. Jadi ya begitu istimewanya Nabi Muhammad SAW dalam artian beliau dijadikan kekasih, tidak serta-merta semuanya mudah.
Tidak serta-merta semuanya mudah. Kehidupan beliau, masya Allah, dikatakan serba kekurangan itu sangat kekurangan. Tapi beliau ya tetap tegar. Kalau Imam Busiri mengatakan zuhudnya Nabi Muhammad SAW itu istimewa, meskipun beliau ditawari pasir menjadi emas, ditolaknya dengan lemah lembut. Imam Busiri sampai puji Nabi Muhammad SAW, padahal beliau butuh, beliau perlu harta itu. Istrinya loh serba kekurangan. Apa yang bisa saya makan? Tidak ada ya Rasulullah. Coba yang saiki wong wedok gak ono bahan makanan di omah. Ribut. Iso telat ngalor ngidul ngetan kulon. Bojone telu kowe gak koper. Tapi ya lah ini maaf, mohon maaf. Kita punya jatah ya, jatah di dunia. Ketika jatah kita ada pada diri kita, maka kita syukuri itu. Nah, insya Allah ditambah buat apa? Ditambah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi wala kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita kufur, diingkari, tidak dikatekne. Bahasa saya seperti itu. Dinafikan. Kita punya mata, masya Allah. Jadi bahasa saya, jangan pernah mengeluh. Kita masuk kategori miskin, kita kaya loh. Manusia ini loh kaya. Kita punya mata, berapa harganya mata? Jangan sampai ketika nikmat ini diambil oleh Allah, maka kita akan mengatakan, oh iya. Nah kalau oh iya ini sangat berbahaya. Seperti Allah memberikan pengajaran kepada saya ketika keadaan saya dinurunkan oleh Allah. Kenapa? Karena saya tidak banyak syukur, lebih kepada walain kafartum ingat. Saya kasih contoh, kita semua yang saya yakin punya sepeda motor. Sepeda motor itu nikmat Allah. Kalau sepeda motor diambil, tidak punya sepeda motor, Anda baru merasakan lihat orang lain sepeda pancal. Iya, itu yang saya alami. Ketika tidak ada kendaraan kemana-mana harus jalan kaki. Dan jalan kaki itu mungkin bagi sebagian orang, oh iya sehat. Tapi bagi saya, Romoso ini luar biasa. Kenapa? Inilah bentuk kasih sayangnya Allah memberikan cara kepada saya untuk bisa syukur. Alhamdulillah. Ya jangan sampai semua yang ada dalam diri kita ini, baik tubuh kita, yang ada di sekitar kita, itu istimewa. Makanya dikatakan para ulama, perkara dunia jangan melihat atas, tapi lihat yang di bawah. Perkara akhirat lihat yang di atas. Saya muda, saya melihat bapak sepuh sebelum ada duhur sudah berangkat. Itu yang harus dilihat. Jangan lihat, oh saya kaya burung budal, keliru. Tapi kalau melihat perkara dunia, jangan lihat yang di atas. Enak itu punya mobil. Akhirnya ayo gerangsang, tahu gerangsang, Solo. Yang ada ini tidak disyukuri. Nah, kalau diambil sama Allah bahaya. Kalau Anda ingin nikmat besar, maka syukuri. Itu dawai Allah. La in zakartum la azidannakum, akan ditambah. Saya bahkan misalnya dulu juga gitu sama istrinya. Ketika istrinya menjatuhkan secuil makanan, ternyata tidak diambil. Kemudian saya bahkan misalnya datang, diambil makanannya, disampaikan sama istrinya. Istriku, kalau yang kecil tidak kamu syukuri, bagaimana yang besar akan datang. Kalau yang kecil tidak kamu syukuri, bagaimana yang besar akan datang. Nggak mungkin. Karena Allah mengatakan, la in syakartum la azidannakum. Syukurono tak tambah. Kecil disyukuri, si gede teko. Wala in kafartum. Kalau kamu nggak syukur, kalau kamu ingkar, kalau kamu menafikan, kalau kamu nggak nganggep daripada nikmat Allah, inna azabil lasyadid, azabnya Allah sangat pedih. Kalau dikasih penyakit. Tapi sebetulnya azabnya Allah bagi kita orang muslim itu ketika kita dijauhkan dari Allah. Allah tidak kasih perhatian, Allah tidak kasih taufik sama kita untuk melakukan amal-amal soleh. Terdengar ada, hatinya ada gerak, itu adab itu.
Ada satu amal soleh nggak mau melakukan, itu adab. Adab itu bukan kita dijadikan bangkrut, bukan kita dikasih penyakit, boten. Tapi ketika kita dijauhkan dari Allah, hati kita tidak tergerak untuk melakukan amal soleh, hati kita tidak tergerak untuk melakukan ketaatan kepada Allah, itu adab. Nah, pun kembali ke sini. Dan Nabi Muhammad di sini tadi, ya, setelah bahasa ini dikiaskan salju es ini untuk masa depan yang cerah. Dan hati beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ditambah dengan keimanan, sehingga beliau menghadapi kaumnya, umatnya ini tadi dengan tenang. Makanya nanti di sini ada lanjutan dari perkataan, termasuk perkataan mu'alif, perkataannya si penulis kitab ini, Sayyid Muhammad ini tadi mengatakan bahwa arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmatnya ini Nabi Muhammad kepada alam semesta ini karena rahmatnya beliau langsung datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap bagian di alam dunia ini mendapatkan rahmat dari Nabi Muhammad SAW. Ditunjukkan di dalam kehidupan kesehariannya, hewan dapat perhatian, manusia dapat perhatian, bangsawan, orang rendah, semuanya dapat. Rahmat itu bisa pertolongan, termasuk ada satu kisah ketika salah seorang sahabat ini menghajar budaknya. Budak itu barang, budak itu manusia, tapi dibarangkan milik pribadi, mau diapakan terserah pemilik budak itu. Makanya kalau Sayyidina Bilal itu tidak, maksudnya sebelum ditebus dengan Sayyidina Abu Bakar, itu kan nyiksanya ditaruh pasir panas, ditelanjangi, ya, atasnya ditelanjangi, diterlentangkan di atas pasir yang kena terik matahari, kemudian dadanya, perutnya ini dari atas ini ditimpa dengan batu, betul-betul kejut, dianggap barang. Nah ini ada satu kisah, seorang sahabat menghajar budaknya pakai ini loh, bukan pecut kayak sapi. Kalau pecut sapi itu kan dari tampar kecil, tapi ini dari kulit. Itu sakitnya luar biasa itu, kena sekali langsung sobek kulit itu. Nah ini menghajar sampai betul-betul kejut. Akhirnya Nabi Muhammad SAW mengatakan ke sahabat ini, hei sahabatku, nek dijawabne ilingo, Gusti Allah iso memperlakukan awakmu luwih kaya iki. Setelah mendengar kalimat dari Nabi Muhammad, karena di belakang Nabi Muhammad, di belakang sahabat yang menghajar dia, ketika dengar Nabi Muhammad berkata, hei ingatlah Allah bisa memperlakukan kamu lebih parah dari ini. Itu sahabat itu benar. Akhirnya pecutnya jatuh. Dan ketika menoleh dilihat Nabi Muhammad SAW, akhirnya sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, mulai saat ini dan seterusnya saya tidak pernah akan memperlakukan budak saya seperti ini. Langsung taubatan nasuha. Kenapa? Karena rahmatnya Nabi Muhammad, pertolongannya Nabi Muhammad, orang yang mohon maaf melakukan satu keburukan langsung berbalik. Istimewanya Nabi Muhammad seperti itu. Tapi ada yang juga ingkar kepada Nabi Muhammad, ingkar, menentang Nabi Muhammad, ajaran Nabi Muhammad ditentang. Ya banyak, termasuk ketika beliau sholat, ada orang yang mohon maaf, kalau di dalam kitab ini diceritakan orang yang durjana. Nabi Muhammad itu sholat dulu, kalau nyembelih hewan untuk sembahan, bukan kurban. Saya takut ngomong kurban dengan idul kurban. Tidak. Dulu pernah itu ketika hewan sembelihan untuk patung-patung ini tadi ditaruh di dekatnya Ka'bah. Jadi sekarang kurban dipotong, ya cuma dipotong kok sampai jadi bangkai. Nah itu dulu ketika Nabi Muhammad sholat di dekatnya Ka'bah, ada onta yang sudah 2 hari mati, jadi buat sembahan. Nah ini kotorannya ini diambil, jeroannya ini diambil, kemudian
ditaruh di atas punggungnya Nabi Muhammad SAW yang saat itu sedang sholat. Ini diperintahkan oleh Abu Jahal. Sopo Sipani, Sopo Sipani, akhirnya ada seorang yang berjalan ngambil. Sampai seperti itu. Juga pernah beliau yang saya ceritakan tadi, ketika dengar Nabi Muhammad sampai tobat langsung. Ngajar budaknya seperti mendapatkan pertolongan dan bukan seperti mendapatkan pertolongan sehingga hatinya lunak mengatakan, ya Rasulullah, mulai saat ini saya tidak akan memperlakukan budak saya seperti ini. Tidak tobat itu. Ada yang tidak tobat, berlaku bicara. Nabi Muhammad sholat diganggu nyapu kayaknya dia dijatuhi kotoran seruan bangkai unta. Alhamdulillah. Jadi salah satu hikmah dicucinya dengan salju, dengan es untuk mematahkan, untuk mendinginkan ketika ada pertentangan daripada umatnya ini tadi ketika melakukan dakwah, ketika mengajak kepada surga ini ada yang menentang juga sehingga diadukkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk di sini terakhir ada perkataan dari Syekh Polisi Tuduror di sini. Di sini berkata ada Habib Al-Imam Al-Arifillah Sayyid Ali Al-Habashi, Syekh Polisi Tuduror. Beliau mengatakan di sini yang dikeluarkan itu bukan kotoran. Yang dikeluarkan dari jajannya Nabi Muhammad itu bukan kotoran, tapi yang dikeluarkan ini tadi adalah jalan daripada syaitan. Jadi jalannya setan ini tadi. Nabi Muhammad tidak ada yang kotor, bersih, tidak ada yang kotor. Cuman jalannya setan ini dikeluarkan, ditutup dengan cahaya, ditutup dengan keimanan, sehingga jalan setan ini sudah tidak ada. Sehingga hati Nabi Muhammad itu bersihnya di atas bersih, semakin bersih daripada hati yang dimiliki Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk tadi saya baca terakhir pendapat dari mu'alif ini tadi, Sayyid Muhammad ini mengatakan bahwa makna daripada kebersihan hati Nabi Muhammad SAW adalah rahmah. Rahmanya siapa? Allah. Sehingga Allah mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, betul-betul untuk alam. Rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini karena berasal dari rahmatnya Nabi Muhammad SAW karena berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan kehendaknya Allah mengeluarkan dari hati Nabi Muhammad SAW jalan-jalan, tempat-tempat, jalur-jalur yang dijadikan syaitan untuk merusak daripada hati atau kolbun baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Beliau mendapatkan penjagaan, dan nanti di bab belakang ini juga ada pembahasan sendiri tentang penjagaan Nabi Muhammad SAW. Itu betul penjagaan. Banyak riwayat termasuk siapa istrinya Abu Lahab itu bawa batu. Ada Sayyidina Abu Bakar, padahal sebenarnya Sayyidina Abu Bakar itu ada Nabi Muhammad. Aina Rasulullah, tapi sebetulnya bukan itu kalimatnya. Dia nyebut namanya Nabi Muhammad. Ini saya yang ngomong, Aina Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar noleh ke samping kanan ya. Kalau bahasa saya kayak topa ini juga akan aku tak timpuk dengan batu ini. Padahal Nabi Muhammad ada di hadapannya istrinya Abu Jahal ini tadi, tapi sama Allah ditutup matanya, nggak kelihatan. Sampai Sayyidina Abu Bakar senyum. Padahal senyum tak Sayyidina Abu Bakar, senyum tak. Kalau ngomong nggak tahu kan bohong, nggak bohong, nggak dijawab, cuma senyum. Padahal Nabi Muhammad SAW sedang duduk dengan Sayyidina Abu Bakar, yang istrinya Abu Lahab ini bawa batu, mau dipukul, mau ditimpuk kepada Nabi Muhammad SAW, tapi nggak kelihatan. Tanya di mana Nabi Muhammad SAW? Senyum Sayyidina Abu Bakar. Banyak lagi kisah-kisah penjagaan Nabi Muhammad SAW yang Allah mengutus makhluknya, baik itu dari golongan malaikat untuk menghalau daripada
musuh-musuh Allah, musuh-musuh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun ya Allah taala paling kepahaman, tapi kepahaman ingkang leres perkawis agama Allah, termasuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah untuk pertemuan selanjutnya kita akan berbicara tentang kesempurnaan akal al-Muhammadiyah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir saya menyampaikan salamnya beliau. Jadi karena selasa kemarin saya ke Malang, beliau kirim salam buat jenengan semua, termasuk Haji Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini bagi masuk sasi Ramadan, pulau kata lepat di tempat jenengan. Nopo mawon saking pulau ucapan, perbuatan, sedaya mawon, termasuk ketika belajar waktunya yang lama, durasinya terlalu lama, pulau telat. Dan ibu pulau nyuwun, aku pangapunten Haji Rahmat, sedaya jamaah pulau nyuwun, pangapunten dateng panjenengan dhahir wa batin, semanten ugi menawi jenengan gadhahi kesalahan teng kula, insyaallah kula dhahir batin paling pangapunten dateng panjenengan. Insyaallah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya aliman sirri minna la tahtiki sidra anna وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا ربي يا عليم الحال إليك وجهت الأمل وامن علينا بالإقبال وكلنا واصلح البال يا ربي يا رب الأرباب عبدك فقيرك على الباب أتوكل لك الأسباب مستدركا بعدما مال يا واسع الجود جودك الخير خيرك وعندك فوق الذي رمى عبدك أدرك برحمتك في الحال يا مجد الخلق ذرا وموسع الكل برا أسألك أسبل سترا على القبائل والأحضان يا من يرى سر قلبي حسبي تلاؤك حسبي وامحو بعفوك ذنبي واسلك جودي والأعمال ربي عليك اعتمادي كما إليك استنادي صدقا وأقصى مرادي رضاك الدائم الحال يا ربي إني أسألك العفو عني ولم يخف فيك ظني يا ملك الملك يا والأشكو إليك وأبكي من شؤم ظلمي وإفكي وسوء فعلي وتركي وشهوة الكيل والقال وحب الدنيا ذميمة من كل خير حكيمة فيها البلايا مقيمة وحسبها أفت واشغال يا ويح النفس الغوية عن السبيل السوية أضحت روج علي وقصدها الجاه والمال يا ربي قد غلبتني وبالأمان سبتني وفي الحدود كمتني وقيدتني بالأقبال قد استعنتك ربي على مداوة قلبي وحل عقدة كربي وانظر إلى الغبي ينجال يا ربي يا خير كافي انظر علينا العوافي فنششع مخافي عليك تبذل وجبار يا ربي عبدك ببابي يخشى لي مع عذابي ويتزيل ثوابي ورسول رحمتك حقا وقد أتاك بحسره وانكساره وفقره
فزد بيسرك عسري بمد جودك والإفضال ومن عليه بتوبة نزله من كل حوبة واعزله من شر أوبة لكل ما عنه قد حال فأنت مولى الموالي المنفرد بالكمال وبالعلا والتعالي ألست عن درب الأمثال جودك وفضلك وبرك يرجى وبطشك وقهرك يرجى وذكرك وشكرك لازم حمدك والإجلال يا ربي أنت نصيري خلقني كل خير واجعل جنان المصير واختم بالإيمان الآجال وصل في كل حالة على مزيل الضلالة من كلمت والغزالة محمد الهدي الدال والحمد لله شكرا على نعمه التسرى نحمد سرا وجهرا وبالغدايا والآخرة